Ghaniyun dat kang sugih kang ora butuh amma saking perkara siwahu kang seliyane Allah. Muftakirun tur kang butuh ilaihi maring Allah kulluma maring. Apa kulluma saben-saben perkara ada kang liyani apa makhluk ing Allah. Gusti Allah makna syahadat tauhid itu bahwa Allah itu dan yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Allah tidak butuh kepada orang-orang baik. Orang baik hanya untuk dirinya sendiri. Jadi jangan pernah berjasa kepada Allah. Merewangi Gusti Allah. Gusti Allah beli butuh. Muftakirun kang butuh ilaihi marang Allah kulluma. Apa kuluma sekabiane perkara ada kang liyane apa mahu ing Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun dan kepada apapun. Tetapi sebaliknya, semua butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Allah. Termasuk surga dan neraka Allah nggak butuh. Siksa dan adab Allah nggak butuh. Siksa kubur, nikmat kubur Allah nggak butuh. Yang butuh adalah kita. Karo Gusti Allah sing badheg ya makhluke, sing nurut ya makhluke. Adanya nilai-nilai keadilan dari Allah, kita yang menuntut, kita yang butuh, bukan Allah kepada butuh. Satu contoh, taruhlah kamu anak-anak muda yang acara umpama ngerebangin ini Isra Mi'raj, acara besar, ana sing tang-tang ting-ting tang-tang ting-ting badugan bae sing diglati. Ana sing bener-bener menggawe begitu saja kan. Ya itulah Allah. Iya. Ada yang mau solot-soloten bakas sing ana duite sing laka duite minggir. Ana sing pegawean bae enggak dapat pujian, enggak dapat penghormatan, enggak dapat prestis. Allah yang mengitu. Jadi kita yang butuh Allah, bukan butuh kita yang bukan Allah yang butuh kita. Ya. Selain daripada Allah butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Muttasifun bikamal bikulli kamalin. Allah mempunyai sifat, Allah disifati bersifatan dengan semua kesempurnaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Allah maha sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Dan manusia pasti. Di mana manusia mau sempurna, aku berpikir, berbuat. Manusia dibekali oleh Allah dengan keterbatasannya. Jadi manusia tidak akan bisa sempurna. Bukti keterbatasan di mana? Mata. Jauh mata memandang kan terbatas. Bahkan mana? Ijo, kabeh biru, kabeh wis kaduan. Dari tingkat jaraknya mata terbatas. Dari besar kecilnya benda juga terbatas. Sekecil apa benda bisa dilihat mata? Apa mana bakal wis tua? Tambah lemah mata, kudu nganggo kacamata, beli nganggo kacamata, beli bisa maca. Terbatas. Allah batasi. Dan keterbatasan mata juga sangat bermanfaat kepada kita. Kita untung dikasih mata terbatas. Melihat terkecil, terbatas. Kalau seandainya Allah berikan mata kita, kemampuan kita sama seperti mikroskop yang mampu melipat gandakan satuan menjadi besar sehingga kelihatan pakai mikroskop.
kuman-kuman kelihatan, percayalah kamu tidak akan makan sehari-hari. Lipatin kerempik kau betul. Pun juga telinga terbatas. Besarnya suara itu yang harus diterima maksimal berapa, begitu kegedean suara, gendang telinga menjadi pecah. Ya. Pun juga kecilnya suara yang harus diterima oleh telinga juga terbatas, berasa kecil berapa. Ya. Kadang-kadang anak sing telinganya kudu santer bae, bakal beli santer ya beli krungu, kuwen wong sing arane rada gudeng. Allah Maha sempurna. Dan kita tidak akan memiliki sifat kesempurnaan. Karena manusia diciptakan dengan keterbatasannya. Kemarin sudah saya katakan. Mader wongku bisa mikirku. Kenang bisa mikirku karena bisa ndeleng, bisa ngrongok kena. Akal bisa berpikir. Tanpa ada penglihatan, tanpa ada pendengaran. Wong budeg karo wong picek. Arep di apa kena? Ditodok kena beli katon, diomong beli krungu. Mau diapakan? Bisa apa? Angel. Wong budeg. Picek. Angel. Ditodok kena. Picek beli katon. Diomongi. Budeg. Beli krungu. Kumaru komunikasi seperti apa? Ditambah maning bisu. Dheweke ngomong beli becus. Harap diapa kena. Tudang tuding beli katon, ngomong beli krungu. Dheweke mau menyampaikan gak bisa. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada orang-orang kafir, summun bukmun umyun. Mereka itu tuli, budeg, picek. Budeg karo tuli pada bisu, budeg, picek. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun, sumun mereka itu tuli. Umyun mereka itu buta. Bukmun bisu. Orang kafir digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bagaikan orang yang budeg picek karo angel. Ya mau kabung picek ditodok kena ya beli katon, diomongi ora krungu. Maunya apa? Nyongan ngomongnya beli bisa bisu. Itulah sulitnya kita menghadapi orang-orang yang gelap mata, menutup diri, tertutup. Dalam istilah agama, orang yang menutup dan tertutup itu namanya orang kafir. Kita yang butuh kepada Allah. Iya, bukan Allah butuh kepada kita. Allah yang bersifat dengan semua kesempurnaan milik Allah. Allah juga munazzahun. Allah itu disucikan. Suci dari apa? Angkor lena kesin saking sekabiane kekurangan. Allah bersih dari segala kekurangan. Ya kalau Allah tidak kurang, masa sih gawe cumure kita pesek? Ya kamu kan dibikin sampel oleh Allah dia untuk cumur pesek. Wong gawe motor sepira hebatnya motor, pasti akan bentuknya sama, tidak akan bisa membuat motor yang kelihatannya berbeda-beda. Tapi Allah bikin raine manusia sejagat merah langkah sing pada. Terdiri dari cungur, lambe, mata, alis, batuk, pipi. Tapi sejagat merah tidak ada satupun yang sama.
anak siapa wong kembar sing katon pada soten sing nil mbok bapane mah beli huruf beli apa beli kayak bebal los baloro glundungan pada kompan wong kuto lihat jadi pai tenger wingi sapa kien bal diarani kin bal diarani tapi orang tua kepada anaknya sekalipun kembar tetap beda ada sesuatu yang beda tahu itu hebatnya Allah bikin wajah manusia mader cuma terdiri dari 40 anak sing geser mene kin muncul mene kin tepas semene kin matane mungkin tidak ada sama sealam semesta walillahi syukur luar biasa Allah mung ninggang reang sampel ireng iya jungur pengsek ya mulanya kan orang tua kita mengajari mulane bakal lagi usia hamil mbok bapak nira sok sering maca surat Yusuf iya ya roina nune maning 7 bulan kok iya bareng adusi ka diglundungna karo kelapa ini mah digambar mah Arjuna wayang sing bagus angger bae kadang-kadang metu Madorna Togo Semar Allah yang maha luar biasa angkulinas wa ma khatara bil bali wa malan Allah bersih saking segala apa bae khatara kang terbetik bil bali kang ana ing atine manusia. Jadi kita jangan pernah menggambarkan Allah seperti ini, seperti itu. Munazzahun amma khatara bil bali. Allah harus bersih dari apapun yang terbetik di dalam hati kita. Nah ini masa kerawanan yang kemarin. Sholat artinya sembahyang, anak sujud, anak berangsane lagi nyembah. Kadang-kadang digambarkan menyembah sesuatu itu keliru besar. Allah itu adalah tidak boleh terbetik Allah seperti apa. Kita tidak boleh memberikan gambaran visualisasi tasawur Allah dalam benak hati kita. Allah gede, plegedeng, ireng, mungkin munazzahun amma khatara bil bali. Allah harus bersih dari suci dari apapun yang terbenak di dalam hati kita, yang terbetik di dalam hati kita. Jadi aja peraksana nyungsep kayak nyembah pangeran lalu kamu gambarkan di depan ada yang makhluk yang begitu, itulah Allah. Iya. Ya memang sembahyang artinya sholat artinya sembahyang ya. Ya ini kan bagusnya orang tua dahulu supaya Islam datang ada agama yang di sini Hindu dan Buddha yang polanya sesembahan supaya tidak terjadi kasar ikut ayo pada kan sembahyang ayo kita sembahyang iya sampai Sunan Derajat berani mengatakan ini Sunan Derajat berani mengatakan bahwa di daerah itu di daerah Sunan Derajat karena orang Hindu Buddha itu mensucikan yang namanya sapi. Sapi itu dianggap sebagai makhluk suci, sapi, gajah kan. Mereka itu dianggap suci. Sampai-sampai Sunan Derajat berani berfatwa mengatakan bahwa orang Islam di daerah ini haram korban nganggo sapi. Mengapa? Karena korban nganggo kebo bisa. Nganggo wedus bisa daripada nganggo sapi timbulnya tukaran. Ya masih mending sejene bae sih sing aman. Ini kan hebatnya semua orang dahulu dalam metode dakwah. Dia kayak zaman sekian kulil halko kal walukan murad sampaikan kebenaran sekalipun kita pahit wis kusur be tabrak baik.
Jangan pernah berdakwah kalau hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan, terlebih adalah peperangan. Substantif korbannya tidak dihilangkan. Toh korban bisa nganggo kebo. Dan pada eranya masyarakat kita juga akeh sing duwe kebo ketimbang sapi. Substantif korban bisa diganti dengan kambing. Tetapi kalau kita memaksakan kata Sunan Derajat pada saat itu korban yang nganggo sapi, sementara sapi itu adalah dianggap makhluk yang suci untuk kalangan Hindu Buddha, daripada mereka tersinggung nanti gulat, ya wisi haramlah melukien bae sing sejene. Substantif korban tidak terhalangi, kedamaian, ketentraman terlaksana. Kan hebat kayak zaman kian main geruduk-geruduk bae ngitung man. Apa kepahit aja disampai kena. Sing bener-bener beri sampai kena kadang-kadang. Sing enak-enak beri sampai kena kadang-kadang. Dadi blenak sing blenak-blenak mah. Wa ma khatara bil bali. Allah harus disucikan dari apapun dan bagaimanapun yang terbenik dalam diri kita. Nah, makanya ulama mufasir ketika mengatakan ini wajah tu wajiyah, wajhullah, wajahnya Allah. Berarti Allah kan berwajah. Ya. Ulama juga mengatakan yadullahi faqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya? Oh, ulama yang lain duduk tangan tetapi kekuasaan enggak, tangan benar. Ulama yang lain mengatakan tangan benar. Allah juga berwajah, iya Allah juga berwajah. Tetapi begitu ditanya wajahnya seperti apa, laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti apa. Makanya sifat wajibnya Allah itu adalah Allah wujud, hidambaqa, mukhalafantu lil hawadisi, mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Lam yatakhid sahibatan. Gusti Allah beli butuh rabi. Karena ada sebagian yang Gusti Allah idue rabi. Toli. Waladan. Dan Gusti Allah ora duwe anak. Tidak berminat untuk menghinakan pemahaman orang dengan trinitas. Ya, 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Bapa Allah. Sama. Cuma dia bacanya bukan Allah, Allah. Iya. Tulisannya sama. Iya. Dan kita juga yang Allah itu nggak tahu mengapa mereka itu memanggil Tuhannya Allah. Perasaan itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Arab, men. Dulu saya ngaji bengen, masih dieja, golongan Mang Yaskur, Wang Diman, ngaji, masih dieja zaman bengen mah, mereka ikro kan langsung jadi. Pengen mah diwaca alif lam mati jaber alam jaberlah ha pesehu, dibacanya Allahu, diwakafkan menjadi Allah. Itulah mereka. Nah kita sih ngomong Allah nggak tahu gimana kok menjadi Allah. Ya beli Mang Yaskur. Ya Allah kan lagi ngeja kan mengkono lamun dika ngaji lagi cilik mah. Alif lam mati jaber alam jaberlah apa sehu, dibacanya Allahu. Nah jadi Allah priwin. Ini Arab ulang ke huruf wow, men. Wow itu enggak ada. Kita juga harus mengerti. Oh, mereka menyebut Tuhan Allah iku kumengkonon. Jadi nyebutnya Allah soten kinki Mang Yaskur lagi ngaji zaman pengen kan mengkonon raman. Macane begitu.
Nah, kita yang menjadi Allah ini adalah bacaan tulisannya Arab dibaca tidak sesuai dengan ejaan bahasa Arab. Langkah huruf waw. Mana? Ilamun ku di bahasa Arab mah yaskur dipaham. Alif lam mati jabr alam jabr lahab pesehu Allahu diwakofkan menjadi Allah. Oh, jadi mereka memanggil Tuhannya Allah itu ini adalah tulisan Arab dibaca dengan bacaan Arab yang sempurna. Dan kita menjadi dibacanya Allah bukan tidak sempurna, dibaca tidak sempurna, dibaca tidak sesuai dengan bacaan yang secara sempurna. Dari bahasa santri ini ana proses iklal, ana proses penggantian. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan dalam berbagai ilmu sorof mengiklal alasan menjadi Allahu menjadi Allah dibacanya. Kalau imalah ada dari wadduha menjadi wadduhe. Walaili ida saje. Ada kiroahnya. Mulanya jare kegedug. Ahli nahu Imam Syibawai mengatakan Allah itu alif lam lam bukan bahasa Arab. Karena lamun bahasa Arab dibaca Allah. Lamun bahasa Arab itu terlahir pada tahun berapa? Sementara Tuhannya Nabi Adam juga Allah. Tuhannya Nabi Ibrahim juga Allah. Tuhannya Nabi Nuh juga Allah. Yang pasti bahasanya adalah bukan bahasa Arab. Nah, ya kudu ake ngaji ya. Insya Allah pinter ya. Rongok kena. Insya Allah ini adalah kajian yang ilmiah. Duduk guyon. Iya. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh, kitabnya apa? Maka pengen jelas bermakna la ilaha illallah, baca kitab makna la ilaha illallah. Satu kitab penuh membahas la ilaha illallah. La itu apa? Ilah itu apa? Allah itu apa? Bagaimana? Masih banyak ilmu yang harus kita. Mater garing rongok kenapa kadi? Masa beli kijang? Kita ini culas banget. Tahu garing masang kuping. Beli wiyak-wiyak. Buku. Enggak beli buku. Berapa buku? Beli kuat saya beli kitab. Namanya kitab Majmu, karya Imam Syafi'i. Kitab Syafi'i ya, pira 21 jilid, pira ke regane 5 juta. Satu kitab fikih, belum kitab lain. Cuman kian mater gak pencet takon ini mbah Google, tot enak. Satu kitab satu gini, satu HP ini, ratusan kitab saya bawa. TikTok mah bisa kawa deh. Wah, ciri menggawannya TikTok ya. Iya. Dulu saya paling susah ketika dengan Kang ayat ki ayat pira. Berat ini. Sampai dadak beli kamus Quran. Fathur Rahman. Pada eranya 600.000 saya beli. Saking pengen menjawab, sekian gari ketik baik bahasa Arab. Bukan ngetik beli bisa gari ngomong. Walaqad khalaqnal insana. Celonot ayat sekian, sekian. Iya. Terjemahannya keding, celonot metu. Iya. Terjemahan tafsir Jalalain celonot metu. Masih goblok banget. Kalaupun kita masih bodoh, hanya kita menutup diri tidak mau meningkatkan. Belajar tukang sekin enak, tutorial nembok, ana ning HP ki. Iya. Dulu saya selalu minta kepada Buya tulung balangna kita ning Arab. Saya pengen belajar bahasa Arab. Saya pengen belajar nahwu sorof di Arab. Sekin beli susah.
Mancing YouTube, ketik Alfiyah, jetret ngaji, YouTube metu dari bab 1 sampai terakhir dengan bahasa Arab. Padar yang karo mondok ning Arab. Ji, begitu mudahnya era sekarang ini. Pengen ngaji Gus Bah, beli kudu tekan kana. Ngaji Buya Sakur live. Ngaji Gus Muafik setiap saat ada live. Ya mungkin kan kalah kenang Payer. Kenang Mobile Legend kan kalah. Iya. Lam yatakhid sahibatan wala dan Gusti Allah beli duwe rabi, beli duwe anak. Kul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya juga ini udah hati-hati ngomong di zaman sekarang, zaman apa man di live mungkin ya, tapi tidak bermaksud untuk menghinakan agama lain, nanti sarak lagi. Iya. Nanti sarak lagi. Kalau dulu kan enak, anekdotku bisa. Kenapa sih masjid mah kaca melulu terbuka, ya, bakal gereja mah tertutup rapat. Kenapa? Gereja kan pangeran nganggo katok bae kisinen. Awas gue gugat gini. Paten nih, gua kemancing gini. Ya sekarang kudu hati-hati Mang Yas. Kadang-kadang kin beli, engko gak si jine dinar yang dari embu kelilipan apa embu nasibiran dari gubernur nih penghinaan terhadap agama lain. Ya zaman kan mengkono ungkit-ungkitan melodrok nah wong. Ya. Jejak digitalnya nih. Tapi saya juga beralasan mengapa mereka ini sampai Gusti Allah ki duwe rabi, Gusti Allah duwe anak. Dan mungkin kalau saya pada eranya mungkin saya yang mempunyai kesimpulan seperti itu. Mungkin mereka tahu yang namanya ibune Siti Maryam arane Hana. Bapaknya arane Imron. Makanya Imron dalam Al-Quran itu yang Nabi itu ada dua. Ada Imronne bapaknya Nabi Musa, ya. Ada Imron bapaknya Siti Maryam. Tetapi ketika dia dimasuk dalam menjadi surat dalam Al-Quran, awas bukan Al-Imron, awas aja Al. Macane mulanya dipisah. Tulisannya kabeh nyambung karena duduk al. Surat apa? Al Imron duduk al karena wa Ali Imron. Artinya Ali itu keluarga. Satu surat yang menerangkan keluarga Imron. Menerangkan siapa? Imron duwe Rabi Hana. Hana duwe anak Siti Maryam. Imron duwe adi Nabi Zakaria. Engko Zakaria duwe anak Nabi Yahya. Sing Nabi Isa engko duwe sing Nabi Siti Maryam engko metu Nabi Isa. Kompluk do ngumpul dari Nabi kabeh dari siji. Mulane diarani Ali Imron, keluarga Imron duduk Al Imron. Surat apa? Al Imron Ali. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrona. Allah memilih Nabi Adam, Allah memilih Nabi Nuh, Nabi Adam bae anake badeg. Milih Nabi Nuh, Nabi Nuh bae anake badeg rabine badeg, tetapi ala Ibrahim anak putu Nabi Ibrahim. Duwe rabi loro sing Siti Sarah metu Nabi siapa? Ishak. Sing Siti Hajar metu Nabi
Ismail, Nabi Ishak metu Nabi Yakub, Yakub metu Nabi Yusuf. Nah sing buang 10 Nabi Yusuf, keluarga sing rabi tua, sing 10 keluarga yang membuang Nabi Yusuf itu engko menjebol Nabi Musa. Rentetan dari Nabi Ismail sepi, tidak diceritakan, jebol siapa? Nabi Muhammad. Barang waya suruh karo reang, bapaknya buta huruf kabeh ya waya. Tapi benar, Bang Yaskur punya keinginan sekian anak tak pondok nak kabeh. Kira-kira sira metu muring anak sing Bang Yaskur buta huruf sekian paling beri sira ki metu sing ustad kampung. Ngerubah status kan Bang Yaskur ya. Anak butuh iya. Iya anak Ibrahim. Ibrahimnya siapa? Ibrahimnya kan anak tukang patung. Jadi sira anaknya Sarip. Mendir tukang ngebon, anaknya yang gua putus nih paling beli sirah dari ustad kampung sing bisa ngimami. Iya beli kok putus generasi dong. Iya Mang Yaskur dengan segala kemampuan bagian payah-payah sepira anak sok mondok kabeh. Ya cukup ragu wong tua beran Mang Yaskur ya. Nah kamu yang masih muda-muda coba punya begini, kasihan anak putu saya. Konon kita paham kenapa. Ini coba mungkin Nabi Zakaria wong bener-bener wong weruh kabehnya wong bener. Imron mulane dong lahiran kan pengen dong lahiran. Hana waladat Maryam waladat Isa. Kenapa Maryam waladat Isa? Siti Maryam ing lahirakan Nabi Isa ki lagi dibuang oleh masyarakatnya meneng sor korma dewekan, langkat boro-boro dukun deweke ki lagi dibuang. Karena apa? Tertuduh meteng langka bapane, tertuduh berzina. Tertuduh berzina kan? Padahal wong tapi nyon meteng lan lamun reang sing pada eranya dan sekarang saya anak bocah meteng kita beli apa-apa beli ngandel. Coba aja Andre Ostimit kita masuk ke sana, kita masuk jiwanya. Dan kalaupun saya hidup pada era Siti Maryam, mungkin saya yang mengusir Maryam dan saya yang menuduh Maryam berzina. Ngandel kono nana wong meteng. Dendung jagung tu ayak lapannya. Buat tengandung tuh ayah bapaknya ngandel. Dan ini kan fakta kejadian. Diusir Mang Yaskur. Betapa hebatnya masyarakat pada saat itu bahwa yang namanya perzinaan, meteng ini aib besar diusir. Pada zaman pengin enggak orang. Anak wong entong ning rangga digrebek. Ya. Pengin mau Mang Yaskur. Anak mau bocah meteng, udah disupate wong desa, gara-gara udan diteka-teka. Anak bocah, iya, gara-gara dari supate barangkin maradakan umum, bahkan beli teteh, bahkan beli meteng dimit. Inilah pergeseran nilai, iya kan? Bengen reang enom. Di reang enom pada kayak si Rendeleng pengen joget dan dangdut apa, tetapi zaman era saya itu paling aib besar ketika ada bocah nem joget ning panggung. Ya jadi bisa anak sandiwara anak tari ning pinggir rumah reang ngumpul santri jero reang yo joget-joget karena nggak bisa masanya, hanya kita ya sampai mengkonon ya bengen aib besar ya. Bahkan anak bocah joget ning panggung zaman reang cilik dikebuki sebonyo wae kena wong tua. Barang segi nini sing joget ning panggung. Ini pergeseran nilai ini. Ningkrek bae ya Allah, reang sing nutup beli. Joget dia kah? Inilah pergeseran nilai yang seperti ini yang kita. Nah, gelisen cerita
Begitu lahir, Maryam ingin membuktikan ki bocah lahir. Buktine priwen ya takonana bocah, bocah dewe cotot coba. Lamun dia beli waras orang. Coba mari kita kaji Al-Quran betapa kejiwaan Al-Quran itu penuh dengan tantangan. Nah Nabi itu penuh dengan kejiwaan. Aja kita bakal Nabi akan menabi. Ya Nabi sama mempunyai rasa seperti kita. Iya. Sing aran wong ku beli nabi, beli kiai, beli siapa pada bahkan dalam wong wadon ayu merangsang pada pengen ngeremet. Bedane anak sing ditutup nana sekarang isin kena santri ora. Iya, dan dibawa teriak beli ngeremet ke dudu saking beli pengen ngeremet. Wong bedane orang banyak ganti ora balik ning omah. Wong wadon dewek. Ya Nabi juga sama mempunyai sisi-sisi begitu. Betapa hebatnya perjuangan mereka, jiwa mereka. Ya pokoknya Nabi akan Nabi. Ulah kira kita sering ngomong benak dari Ustaz. Bahkan Ustaz sabar, rajin, tawakal, semangat. Ya pantas kan Ustaz. Kita mah duduk Ustaz. Begitu anak Ustaz kanjingan kewanggung. Umpamane anak Ustadz anggrem ning rangda enak ya kita memilih Ustadz dulu lah Ustadz dibayar anggrem ning rangda ya yang maning jadi memang blendak dari Ustadz dan di mana-mana tokoh selalu begitu ketika kebenaran tidak menjadi contoh gaib untuk menarik ketika melakukan kesalahan wong manusia aku pasti anak salah sih kan dari duduk Nabi Muhammad tuli diwer-wer. Begitu bocah cilik ngomong, daun cetet ngomong. Begitu gede setitik, dibadaki kabeh. Sirah ning omahe ngrawat ngono ya ning lemari. Sirah kantongnya ana duit semono, dibadaki kabeh. Wong picak sing awit cilik ditepak be waras. Wong bisu ditepak waras, wong urip bisa mati. Ya kari mati ini wong urip marang nggak bisa nih mah. Kamu dicacak dari telu kamu dar maksa rumah. Dikuduna bisa. Dan yang lebih aneh lagi adalah Nabi Isa bisa nguripahkan wong mati. Si jinendina Nabi Isa gawe manuk-manukan kayak bengen gula lilit manuk-manukan kadhi sing dimpos kah? Sing lemah. Gawe manuk-manukan bismillahirrahmanirrahim kun payakun mabur manuke jadi manuk temenan begitu dulu orang yang tadinya menuduh Siti Maryam berzina meralat berarti benar Nabi Siti Maryam tidak berzina karena priwen bega weruh Siti Maryam orang hebat lahir dari keluarga hebat di tengah-tengah keluarga Nabi meralat. Nah diralat kalau begitu Siti Maryam tidak berzina. Tetapi karena yang namanya Isa ini mempunyai kemampuan Tuhan. Bisa nguripahkan wong. Mati kan ku pangeran. Iya. Gawe manuk-manukan sing lempung dimpostoli mabur ki berarti pangeran. Diambillah kesimpulan bahwa disimpulkan berarti beli berzina tetapi kawin karo pangeran itulah asal usulnya menjadi Trinitas tu Allah Tuhan Bapa Maryam Tuhan Ibu Mesias atau Yesus Tuhan Anak. Nah yang itu sebenarnya bukan Nasrani loh. Dalam Al-Quran, kata Nasrani itu adalah ketika menjadi umatnya seperti itu. Nabi Isa kan ditakon. Umatnya. Man ansarullah. Nahnu ansori. Nahnu ansurullah. Man ansori nahnu ilallah. Siapa? Sing nolong kita? Kita. Nah, kelompok Ansori yang sekarang menjadi Nasrani itu adalah kelompok Waqolal Hawariyuna, kelompok Hawari yang mengatakan saksikanlah aku beriman, engkau adalah sebagai nabi. Jadi Nasrani penginku yang
Nabi Isa sebagai nabi. Dan kita pun sama harus meyakini Nabi Isa sebagai nabi. Karena lamun kita belum yakini Nabi Isa sebagai nabi, kita hukumnya kafir. 25 nabi dan rasul yang harus kita imani sebagai nabi. Nah, orang yang berpikir begini, ya apa maning sekedar jaga Natal Ji. Ayu tidak sekedar bikin maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikin maulid Nabi Isa. Itulah pemikiran golongan Banser, ngomong pinter, solid, keluarga kiai, berpikir cerdas. Bedanya kan sama, kita dudukan Nabi Isa orang mulia, kita mas sebagai nabi bahkan rada oper setitik jadi anaknya pangeran. Dengan tidak menghinakan mereka, itu keyakinan mereka, keyakinan kita. Lam yatakhid sahibatan wala waladan. Gusti Allah beli duwe rabi, dan ngapain duwe rabi lan beli duwe anak. Tapi inilah asal usul mereka menjadi trinitas. Untung saya tidak lahir di tengah-tengah Nabi Isa. Lamun lahir di tengah-tengah Nabi Isa, mungkin saya yang akan mengkonon. Dau anak kiai sakti dua wis mengkultuskan kiai. Iya. Mader dau atraksi sembayang ning duru wiwitan. Gedong-gedong sembayang Allahu Akbar. Hebat soten jare sira di. Jare sing wis katon ngomong katon jin mah, ya katon makhluk gaib bisa mengkono soten dipangga kenang jin. Wah. Jadi bakal mengkonon lamun ana mengkonon kawa, ya. Kebulahna bae karo barang-barang sing nyegrak. Iya bahkan selawatan jine melayu menepluk. Silah gedang, dipangga jin. Wong sing weru jin ngerti paham, jine diserawat mah. Nepluk mulane wong sing atraksi mungkin ning selalu ngomong, wong kang seguru seilmu ulah ngaganggu. Saguru sa ilmu ulah ganggu. Asin ceduk bedin bakal habis waktu matin. Oh iya dengan itulah sifat Allah, dan kita Allah seperti itu. Insyaallah besok kita akan berbicara makna syahadat Rasul. Bagaimana ke siapa Kanjeng Nabi, lalu bagaimana kita kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini wis langka tuh liar pan primen 1400 silam. Insyaallah akan kita sampaikan. Insyaallah. Wis semono baik, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah bisa. Ora. Saking wis wedi ning mungkonan gojak. Jajalan iki bagus ternyata wing krek-krek.